Oke, sebelumnya Pak Guru buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ceria. Oke, beri aplaus buat kalian. Kembali lagi sama Pak Guru hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan Doa. Mbak Brilian, silakan pimpin berdoa dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Hari ini mapel apa? Informatika. Oke. Pertemuan sebelumnya kalian seharusnya sudah dapat mapel informatika. Apa yang kalian dapat dari pertemuan sebelumnya? Tentang kabel. Kabel apa? Spray, cross, UTP. Pernah dengar kabel LAN? Nah, yaitu kabel cross sama strike ya, kabel LAN ya. Buat apa kegunaannya? Transfer data. Selain transfer data bisa buat apa? Buat jaringan internet. Oke. Nah, hari ini ketemu sama Pak Guru lagi di Mapel Informatika. Nanti kita belajar materi yang lain selain pengkabelan yang pernah kalian pelajari. Oke, bisa kalian lihat nggak? Ini istimewa ya proyektornya karena warnanya pink-pink di mana gitu ya, unyu-unyu. Kemudian tulisannya juga lumayan tidak jelas ya. Oke. Di sini kita akan belajar yang namanya analisis data. Pernah dengar kata-kata data? Contoh data, kalau Pak Guru bilang data itu apa saja? Nama, alamat. Biasanya nama sama alamat ada di mana? Oh, data pribadi, akte, kartu keluarga, ada di situ, ada di bagian itu semua. Iya. Kalau Pak Guru gabungkan jadi satu, jadi biodata enggak? Iya. Oke, jadi biodata seseorang. Oke, nanti kita akan belajar yang namanya analisis data. Berarti sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, ternyata kalian sudah pintar-pintar ya? Iya. Nah, semoga aja nanti pembelajarannya lebih efektif ya. Iya. Nanti Pak Guru akan menyampaikan apa itu analisis data dan detailnya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Pak Guru sudah menyediakan modul ajar beserta tugas-tugas kalian di materi analisis data. Sudah lengkap di modulnya Pak Guru, di-scan saja barcode-nya. Pak Guru nanti kirim melalui grup WhatsApp kalian. Sudah gabung grup semua? Sudah. Oke, tidak ada yang ketinggalan ya? Tidak. Ada yang nggak punya paketan? Ada. Beli dulu ya. Oke, jangan minta tethering ya. Beli dulu. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, tujuan dari mata pelajaran kali ini atau bab kali ini yang pertama menstrukturkan dan menginput data dari berbagai sumber. Tadi kalian sudah menyebutkan, kalian punya biodata, datanya itu ada di kakak, ada di akte, ya enggak? Iya. Nah, itu kalau dikumpulkan, itu kan data yang terpisah. Kalau dikumpulkan jadi biodata kalian secara lengkap. Nah, itu namanya analisis data. Yang kedua, memproses data untuk dianalisis. Maksudnya dianalisis harus menemukan tujuan dari pengumpulan data itu. Kalau tadi kalian ngumpulin nama, tempat tanggal lahir, alamat, NIK, kalian jadikan satu, yaitu jadi biodata. Biodata kalian secara lengkap itu data yang sudah diproses dan sudah dianalisis. Kemudian yang ketiga, mengambil kesimpulan, ya. Dari data yang kalian kumpulkan harus punya kesimpulan. Ya. Contohnya, Pak Guru punya gambaran tempelan parkir atau stiker di pinggiran jalan. Itu ada tulisan sedot WC sama nomor handphone. Kalian ketika melihat stiker itu paham nggak maksud tujuan stikernya? Paham. Ya, apa itu stiker? Informasi apa? Tentang sedot WC. Bukan tentang sedot WC, tapi tentang jasa sedot WC. Kalian bisa menghubungi
si kontak personnya, ya nggak? Iya. Kemudian contoh lain, contohnya apa yang pernah kalian lihat di jalan? Apa? Tukang urut, ya nggak? Pernah nggak kalian lihat poster atau banner yang tulisannya tukang urut? Pernah. Sama nggak istilahnya dengan sedot WC? Sama. Sama ya, informasi untuk jasa sedot WC ataupun tukang urut. Nanti ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, itu tujuan dari suatu data. Kemudian yang keempat, memprediksi informasi berdasarkan pola data. Ya, nanti kita belajar tentang pola data. Kemudian yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Contohnya ada tabel, ada grafik, atau narasi visual. Narasi visual itu kayak teks yang dinarasikan oleh audio 3 dimensi, ya, itu visual. Pernah lihat orang 3 dimensi memberikan informasi ke orang lain? Pernah ya? Yang modelnya kayak apa sih kalau di berita? Reporter gitu, iya, berdiri sendiri kemudian memberikan informasi. Nah, itu narasi visual. Kita lanjutkan, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum. Untuk mengasah pengetahuan kalian, Pak Guru nggak usah ice breaking. Kayaknya kalian udah sangat semangat pelajarannya Pak Guru dilihat dari awal tadi, ya. Jadi Pak Guru ingin mengasahnya itu melalui ya pertanyaan pemantik di layar Pak Guru ini, di layar kita. Ada apa di sini? Diagram apa? Bukan diagram batang. Ada diagram lingkaran yang isinya apa? Oke, isinya tentang pekerjaan. Ada berapa pekerjaan di situ? Apa saja? Oke, kenapa alasan kalian menyebutkan petani di paling depan? Oke, karena angka dari derajatnya paling besar. Boleh lah yang menyebutkan persentase boleh. Tapi kalau lingkaran itu pakainya derajat. Oke. Berapa derajat untuk pekerjaan tani? 132 derajat. Oke. Kenapa kalian milih pegawai swasta di akhir? Paling kecil. Berapa di situ? 36. Oke, 36 derajat. Ini yang namanya data. Yang namanya analisis data, ya tadi yang kalian sampaikan. Paham ya? Ini data, tapi belum dianalisis. Ketika kalian tadi menyampaikan seperti yang Pak Guru tanyakan ke kalian, ternyata kalian bisa menangkap dan bisa menganalisis data yang Pak Guru tampilkan di layar. Itu namanya analisis data. Sudah mulai dipahami? Sudah paham tentang analisis data? Sudah. Ya sudah, kita selesai aja materinya. Jangan-jangan. Ini kita masih baru awalan. Nanti Pak Guru akan ajarkan mengolah data yang lebih kompleks menggunakan coding. Pernah dengar kata-kata coding? Pernah. Apa itu coding? Membuat aplikasi. Ya, bisa. Coding itu berkaitan dengan membuat aplikasi, Pak. Bikin software, bikin TikTok. Bukan bikin postingannya, tapi bikin aplikasinya. Bisa nggak kalian? Pasti bisa, cuma belum, ya kan? Kalau mau belajar bisa, ya. Oke. Nanti kita akan menganalisis menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Python, bukan ular, ya. Nanti Pak Guru nyebutin bahasa yang lain, anaconda, apalagi ya, bukan. Tapi bahasa yang menyerupai hewan itu hanya satu, Python. Python ini bahasa yang paling mudah dipahami karena mirip dengan bahasa Inggris. Beda sama bahasa yang lain. Bahasa yang lain itu bahasanya jauh dari kata bahasa Inggris. Kalau Pak Guru sebutkan count if, satu jadi satu, tulisannya seperti ini. Kalau Pak Guru menyebutkan kalimat kata apa? Count if. Pernah dengar nggak bahasa Inggris seperti itu? Enggak kan? Tapi kalau Pak Guru sebutkan from, pernah dengar nggak? From itu dalam artian bahasa Indonesia apa? Dari. Nah, kalau di bahasa lain, bahasa mesin yang lain atau bahasa coding yang lain, itu biasanya darinya pakai ini, count if, dari. Kalau diartikan di dalam bahasa mesin. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris kan pakainya from. Nah, bahasa Python itu menggunakannya yang ini, bukan yang atas. Jadi bahasa Python itu bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami karena mendekati dengan bahasa Inggris. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Pintar-pintar kelas Pak Guru. Jangan sampai
data. Analisis data adalah suatu proses pengumpulan, pembersihan data bukan disapu, bukan disulap, karena bukan kotoran debu, ya. Oke. Jadi membersihkan, mengolah data, kemudian menafsirkan data untuk mendapatkan informasi yang lebih berguna atau bermanfaat bagi penggunanya. Yang membaca datanya ya memiliki manfaat. Contohnya kalian lagi keram atau ingin diurut, tadi kan nemuin stiker tukang urut, bisa bermanfaat nggak data itu? Bisa. Kalian bisa menghubungi tukang urut itu buat mengurut kalian. Sedot PC kalian penuh, ya kan, mampet. Bisa nggak poster yang tadi di jalan itu menjadi data yang berguna buat kalian? Bisa. Kalian bisa calling tukangnya, ya kan? Jasanya biar datang ke rumah kalian. Oke. Sampai sini itu analisis data secara dasar. Kita lanjutkan. Ya. Di pertemuan ini Pak Guru mau masuk ke inti. Nanti kita penerapan analisis data. Pak Guru sudah menyiapkan datanya di modul tadi yang scanan. Silakan nanti kalian unduh, kalian gunakan. Tapi sebelum kalian unduh, kalian gunakan, alangkah baiknya Pak Guru ajarin dulu caranya, step by stepnya, ya kan? Nah, Pak Guru nggak mau yang mengoperasikan komputernya itu Pak Guru. Pak Guru minta dari kalian salah satu nanti mengoperasikan ke depan. Itu ya, biar ilmunya dapat. Biasanya nanti kalau yang di depan udah bisa nyebarin info ke teman-temannya lebih enak, iya kan? Iya. Kalian mau tanya ke guru biasanya sungkan, iya nggak? Iya. Padahal belum paham, tapi kalau ditanya ada yang mau ditanyakan, diem baik kayak patung, iya kan? Nah, jadi kalau ke teman kalian kan enak, biasanya, woi, dia maksudnya apa mau ya, gitu kan? Nah, pakai bahasa kalian sendiri terserah kalian. Nanti kita belajar praktek menggunakan alat dan media, kemudian sumbernya sudah ada. Kita menggunakan bahasa Python di Google Chrome, nanti namanya Google Colab. Pak Guru tunjukkan dulu ke kalian sebelum Pak Guru tunjuk satu ke depan. Oke, ya. Ini adalah tampilan awal Google Colab. Nggak kelihatan ya? Sama-sama tulisannya ya? Tapi ya masih ada yang bisa dibaca kan? Masih. Oke. Google Kolaborator ya, atau kolaboratori. Itu nanti kita menggunakan bahasa Python-nya di sini. Nah, langkah-langkahnya biar detailnya kalian dapat, Pak Guru minta Mbak Brilian saja yang sudah familiar dengan komputer ya. Oke, Mbak Brilian minta tolong maju ke depan. Pak Guru lupa terus sama kalian. Mohon maaf ya. Pak Guru ngajarnya nggak hanya 36 siswa, ya, jadi nggak hafal satu-satu. Oke, Mbak Brilian silakan duduk dari Pak Guru. Jangan tegang di meja panas, ya, sama kursi panasnya. Oke, Mbak Brilian, Pak Guru minta tolong ini tampilan awal kalian harus mengunjungi Google Colab untuk mengawali kegiatan kalian mau menganalisis data. Datanya tolong ditunjukkan Mbak Brilian. Di situ Pak Guru sudah buka data Excel. Oke, klik data Excel. Ya. Kalian lihat data nggak di situ? Iya. Data apa di situ? Data nih? Nilai sama data kehadiran ada nggak? Ada. Oke. Nilai mapelnya ada 3, matematika, bahasa Indonesia, sama informatika. Itu data namanya dari nomor 2 sampai nomor 11. Berarti ada berapa orang? 10. Yang namanya tersebut di situ jangan merasa tersinggung ya. Kita lihat di situ nilai yang paling rendah punya siapa kira-kira di mapel matematika? Gilang. Oke, nggak ada kan namanya Gilang? Ya, Gilang itu untuk cowok ya. Oke, kemudian nilai bahasa Indonesia ada siapa di situ yang paling rendah? Wah, Gilang lagi. Oke, kemudian di mapel informatika? Buset, Gilang berarti otomatis nanti ranking berapa? Ranking terakhir, berarti ranking 10 dari 10 siswa ini, ya nggak? Apakah benar Gilang itu nanti ranking 10? Itu kan analisis kalian, bukan analisis Google Colab yang kita gunakan nanti, ya nggak? Coba kita buktikan apakah Google Colab itu berpikir seperti halnya kalian tadi. Kita buktikan dengan cara yang ada di Office Word, Mbak. Coba klik Office Word-nya. Ya, di sini Pak Guru sudah sediakan lengkap step by step-nya, urutan langkah-langkahnya. Coba ke atas, paling atas. Oke, ya. Sip, stop. Nah, untuk menganalisis data, kita perlu mengunggah file ke Google Colab. Google Colab belum tahu file kita.
kita harus ngasih tahu filenya apa dan di mana dan seperti apa. Kita itu ya, buktikan ya. Klik Google Chrome-nya enggak? Google Chrome-nya. Oke. Klik new netbook yang ada di pojok kanan atas. Semoga aja lancar ya koneksinya. Oke, kita tunggu prosesnya ini loading tergantung koneksi. Oh iya, Pak Guru sampaikan kalian bisa praktek nanti mempraktekkan ini semua di HP masing-masing karena kita menggunakannya Google Chrome. Punya Google Chrome semua? Punya. Oke. Ya, diklik OK karena nggak ada pilihan lain, itu ada error. Pokoknya kalau ada pilihan yes or no, kalian pahami dulu bahasa Inggrisnya ya. Tapi karena tadi hanya OK ya OK saja. Ini batal. Ya, klik batal. Tampilannya Pak Guru memang Pak Guru buat hitam ya, semut. Jadi biar nggak terlalu terang banget di mata. Kalau tampilan Google Chrome kalian ya masing-masing. Tampilannya putih ya jangan bingung ya. Oke. Kita hapus dulu ini lembar kerjanya sudah terisi teks-teks yang tidak penting bagi kita. Kita hapus Mbak. Silakan dihapus dengan klik selamat datang di college ya, titik tiganya. Kemudian hapus sel. Oke. Nah, lembar kerjanya kosong ya. Nah, kita mau kasih perintah di lembar kerja. Caranya klik kode. Klik kode. Oke, muncul ya kode lembar kerja baru ini di atas. Kelihatan nggak? Ya, yang kedip-kedip itu tempat kita menaruhkan perintah. Pakainya bahasa Python bukan bahasa Indonesia. Pak, pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa. Karena cloud ini dibekali dengan AI, Artificial Intelligence. Ada di mana? Ada di pojok atas buktinya. Di situ ada Gemini. Coba Mbak arahkan kursornya ke Gemini. Nah itu, ada yang tulisannya Gemini. Kalau kalian klik, kalian aktifkan, maka kalian akan disuruh masukkan perintah atau prompt. Nah kalian tulis saja, bikinin analisis data untuk file ini. Tapi Pak Guru nggak mau ngarahin ke situ, karena itu cara yang paling cepat. Pak Guru maunya cara yang punya batasan, yaitu cara kita manusia. Cuma nanti yang menganalisis adalah AI atau komputer. Oke. Kita masukkan filenya dulu, masuk ke Office Word-nya Mbak. Perintah unggah filenya dia copy ya. Kita masukkan file kita dulu. Jalankan cara menjalankannya, klik tanda itu running ya. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oh lama ya koneksinya. Oke, ya nice. Muncul nggak tulisan yang ini? Tadinya nggak ada kan? Itu tulisannya choose file yang kiri, kemudian yang kanan ini cancel upload. Ya, kalau choose file berarti kita memilih filenya. Di mana sih lokasi filenya? Kalau cancel upload berarti kita membatalkan uploadnya. Sedangkan kita kan butuhnya mengupload file. Berarti kita klik yang choose file. Klik choose file. Itu posisinya masih jalan. Masih jalan belum selesai. Nah, di situ Pak Guru sudah menyertakan file data siswa. Coba Mbak diklik 2 kali. Iya, nice. Kita oke, cek layarnya Pak Guru itu. Waduh, iya. Kamu bisa lihat sana nggak? Bisa. Pindah duduknya di sini. Layarnya Pak Guru rusak. Oke, jawab. Kamu lihatnya sana ya? Ya. Kalau sudah kelihatan sedikit. Ya. Mbak minta tolong satu dampingin. Nanti arahin. Ya. Harusnya nggak kebaca. Ya, di situ. Ya, di sini tulisannya putih semua, sepotong sama papan tulis. Gak apa-apa ya. Kalau putih kayak kerudung kalian, ya, itu tandanya nggak ada error. Tapi kalau ada yang merah, itu ada yang error. Pak, kalau ada yang error gimana cara mengatasinya? Kami kan belum tahu bahasanya. Tenang, ada AI. Kalau kalian klik langsung Gemini-nya, langsung ada notifikasi apakah Anda akan mengatasi errornya. Kalian klik yes, nanti ada saran dari Gemini-nya. Mau pakai saran yang mana untuk mengatasinya? Ada lebih dari satu biasanya. Dan nanti kalian pilih salah satunya, kemudian diatasi. Apakah Anda menyetujui untuk diatasi? Kalian klik yes, nanti diatasi sendiri dan akhirnya errornya bisa diatasi dan bisa dijalankan. Kita lanjutkan, tambahkan kode. Ini filenya sudah berhasil kita upload. Oke, ke Office Word-nya. Ya, nice. Perintah yang kedua, 2 kali copy ya Mbak. Ya, oke, next. Ya.
ya. Kelihatan ya? Enggak. Langsung diblok semuanya aja. Oke, ya. Ya, oke, enter. Oke, copy yang kedua. Ya. Oke, sip. Nah. Kamu berapa kan? Oh, masih kecil. Oke, jalankan. Setelah kita import berhasil, kita suruh AI itu membaca tabelnya. Nah ini hasilnya. Muncul nggak tabel tadi? Kira-kira sama nggak kayak yang Excel? Coba bisa lihat. Ini namanya Alia. Nilai matematikanya 85. Oke, kita cek. Alia 85 matematika di Excel. Alia atas matematika 85. Berarti benar ya? Pak, kok di AI-nya cuma 5 padahal di sini ada 10. Itu karena kita batasi dengan 5 yang kita mau analisis hanya 5 siswa. Berarti 5-nya tidak kita analisis secara acak ini intinya. Oke, kita ke sini. Di sini ada Alia, Budi, Citra, Doni sama Eka. Ya, tadi ada namanya semua di tabel Excel-nya. Tapi ini data yang akan kita analisis. Nah, ini belum kita proses analisis, ini baru membaca data. Kan tadi prosesnya harus mengumpulkan data dulu, membacanya, membersihkannya, ya kan? Masih ingat tadi yang Pak Guru sampaikan kan? Ya. Baru sekarang kita analisis. Nah, kita tambahkan kode lagi untuk analisis sederhananya. Oke, scroll ke bawah. Ya, stop analisis data dasar. Kita cek statistik deskriptifnya dulu. Nomor 1. Gimana contohnya? Gerakin coba. Belum kelihatan? Coba sini. Oh ya, oke ya. Ya, udah layarnya mati, komputernya Pak Guru, proyektornya gak dukung, ya, lengkap banget sekolah kalian. Apa? Oke, kita lihat analisis pertama kita. Kalian tadi Pak Guru tanya pernah menganalisis data. Anak akuntansi kan? Iya. Anak Excel? Ngapain di Excel? Nyari apa? Rumus-rumusnya contohnya apa? Average, mean, max, if. Ya, semua itu nanti ada di analisis data dasar. Di sini ada count, mean, tahu mean? Tahu. Belajar matematika ya? Iya. Mean, median, modus. Oke, kemudian ada STD. Itu jenis data baru. Kalian kayaknya baru dengar sekarang. Iya kan? Oke. Kemudian ada min, persen, max. Berarti semua data dasar itu yaitu yang kalian pelajari di Excel. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum. Ini hasilnya. Kalau kalian itu pakai kalkulator nanti ketemunya insya Allah sama kayak yang tadi yang mengambil data tabel. Oke, kita lanjutkan ke analisis yang kedua. Oke, sebelum masuk ke analisis kedua di sini, kalau melihat angka seperti ini, bosan nggak kalian? Bosan. Kalau pingin nggak bosan harus ada apanya tadi? Gambar. Ya, gambar atau grafisnya, ya nggak? Lebih enak pakai gambar. Nanti kita masuk ke analisis yang selanjutnya. Coba Mbak, analisis yang selanjutnya. Yang ini analisis per kelas kita lewati saja karena bentuknya masih data. Tapi nanti ketemunya antara average, rata-rata, kemudian rumus-rumus yang lain. Sam juga bisa pakai analisis per kelas. Oke, kita lanjutkan lewati nomor 2. Kita lanjut ke yang tadi. Kalian kan butuh visualnya. Nah, visual itu kan perlu yang namanya perpustakaan library-nya. Kode ini belum tahu cara menampilkan yang Blood Computing ini belum tahu cara menampilkan gambar. Nah, kita harus perintahkan dia menampilkan gambar. Nah, dia tanya mau nyari di mana gambarnya? Nyari di library dalam bahasa Indonesia apa artinya? Perpustakaan. Pernah main ke perpustakaan? Pernah. Isinya berapa jenis buku? Nah, jadi bahasa pemrograman yang namanya komputer ya juga butuh yang namanya perpustakaan. Nyarinya di mana? Banyak. Yang servernya paling banyak atau paling besar itu yang kalian sebut dengan Google. Coba nyari apa saja di Google, ada nggak? Ada. Cara mengatasi sakit perut, ya pasti ada, ya kan?
Nggak mungkin nggak ada di bab Google. Kalian ketik huruf A enter keluar, iya nggak? Iya. Asal mula huruf A atau yang lainnya itu pasti keluar. Nah, kita install library-nya dulu ini di blog. Oke. Ya, jalankan. Tunggu library-nya berproses, scroll nggak? Coba. Nah, ini proses masih putih-putih, belum ada error. Tuh, ada error enggak? Udah selesai. Ini proses loadingnya udah selesai. Putih semua ya? Iya. Berarti lancar untuk proses library-nya. Kita lanjutkan untuk menampilkan gambarnya. Pak Guru kasih 1 atau 2 contoh? 2. Oke, 2 contoh. 2 contoh. Yang pertama Mbak, coba. Ya. Yang pertama Pak Guru ingin histogram nilai mata pelajaran. Oke, di copy dulu. Pak Guru singgung histogram. Pernah dengar kata-kata histogram? Belum, baru kali ini. Iya. Pernah melihat yang namanya pasar saham? Grafik saham pernah? Nah. Itu kan kayak naik turun ombak. Iya. Ya nggak? Kalau kalian baca mungkin masih bingung. Tapi kalau membaca ada datanya kayak nilai itu kan mudah. Bisa baca kayaknya kalian. Kita lihat ya, histogram itu hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti pasar saham. Nanti kalian bisa baca. Oke, scroll ke bawah Mbak. Kayaknya bisa. Ya. Nah, lihat gambar di situ. Iya. Ada gelombang, garis. Ada. Oke, itu menunjukkan untuk pencapaian nilainya. Ternyata matematika diprediksi dari yang tadinya rendah naik-naik, ternyata di sini prediksinya rendah, turun, ya kan? Nah, bisa nggak ini dianalisis ke nanti kedepannya seperti apa? Bisa, tapi perintahnya dibedakan. Kemudian ini mapel bahasa Indonesia tadinya rendah, kemudian tinggi. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sampai sini lebih menarik nggak tampilan gambar? Iya. Tinggal nanti isi datanya bisa dipahami atau tidaknya. Kan tidak semua poster di pinggiran jalan bisa kalian pahami, iya kan? Iya. Oke, kita lanjut perintah kode yang selanjutnya, kode yang kedua. Yang pertama sudah histogram. Oke, yang kedua, tolong Mbak. Scatter plotnya atau bar plot saja coba. Bar plot rata-rata nilai. Perpanjangan ya? Perpanjangan ya udah yang atas. Atasnya lagi. Oke ya. Karena perpanjangan kita pakai yang ketiga aja. Scatter plot. Pernah dengar kata scatter? Belum. Nanti kalian bisa lihat grafisnya seperti apa. Ada yang titik-titik, pernah lihat grafik titik-titik? Titik-titik, semisal ada tabel seperti ini, tes titik-titik. Di sini ada nama mungkin atau angka, pernah? Nah, nanti kalian lihat hasilnya. Coba Mbak. Ya sudah jadi. Ya ini namanya scatter plot. Untuk yang batang, Pak, kok masih ada batangnya? Ya masa kalian mau menganalisis nilai matematika ketemu matematika? Coba kalian scroll Mbak. Ini nilai matematika. Ketemunya apa Pak? Matematika. Bahasa Indonesia ketemu bahasa Indonesia, kan nggak mungkin. Bahasa matel yang sama itu dianalisis itu nggak mungkin. Karena datanya sama. Jadi dia bentuknya diagram batang. Yang ini namanya scatter plot. Angka-angkanya sudah menentukan letak dari yang tadi data Excel-nya. Oke, seperti ini lebih enak nggak dilihat? Enak. Nanti kalau kalian mau uji coba, Pak Guru sudah sediakan tadi di link yang barcode. Kalian scan, kerjakan secara kelompok, ya. Tujuannya untuk menganalisis data. Oke. Ya, mungkin itu aja. Ada pertanyaan sampai ini? Belum. Bisa dipahami? Bisa. Jos pinter-pinter kelas 11 angka 1. Oke Mbak, terima kasih Mbak Brilian. Silakan bisa duduk sama temennya kembali ke tempatnya. Iya, sama-sama. Oke, karena nggak ada pertanyaan, Pak Guru lanjutkan ya media presentasinya ya. Oke. Wah, memang nggak kelihatan ya Mbak? Ya. Prakteknya sudah Pak Guru jelaskan step-by-stepnya. Nanti kalau kalian ingin bertanya atau masih mengalami kebingungan, bisa tanya ke Mbak Brilian. Sudah paham ya Mbak Brilian ya?
mempraktekannya ya. Oke. Ya. Yang selanjutnya nanti kita refleksikan hasil refleksinya untuk hari ini. Pak Guru tarik garis bawahnya atau garis besarnya. Yang pertama, analisis data merupakan proses penting dalam pengubahan data mentah menjadi data yang bisa menghasilkan informasi. Tadi data Excelnya kan masih mentah, hanya nilai-nilai saja, nggak ada rata-ratanya, nggak ada yang lainnya. Kalian masih bacanya masih baca tabel, belum gambar yang lebih enak dilihat, ya nggak? Masih data mentah. Nah, akhirnya bisa dianalisis sehingga menghasilkan keputusan. Kemudian yang kedua, AI atau Artificial Intelligence yang tadi kalian gunakan di Google Globe itu namanya AI Gemini. Oke. Membantu mempercepat dan menyederhanakan proses. Cepat nggak tadi? Cepat. Sederhana nggak? Sederhana. Tinggal copy paste, iya kan? Nah, untuk memahami codingannya, Pak Guru sudah menampilkan tadi di board. Itu sudah Pak Guru kasih detail rinciannya. Untuk mengambil file, perintahnya yang mana? Untuk menampilkan grafis yang ini, perintahnya yang mana? Tinggal nanti kalian pahami, gitu ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya dengan AI kita bisa yang pertama menghitung nilai rata-rata. Ya. Kemudian yang kedua menyajikan data dalam bentuk grafis. Tadi ya yang sudah kalian lihat. Yang ketiga menghemat waktu dan meringkas akurasi atau meningkatkan akurasi. Akurasinya meningkat nggak tadi? Iya ya. Sama seperti pikiran kalian nggak? Iya. Hasil outputnya sama? Sama. Oke. Kemudian yang terakhir, ya ini perlu kalian garis bawahi ya untuk yang terakhir. Namun hasil AI itu harus perlu diverifikasi. Jangan hanya copy paste. Pak Guru yakin kalian sudah pernah pakai ChatGPT. Pernah. Buat ngapain? Tugas apa? Matematika. Pertanyaan matematika di copy paste, tanyain ChatGPT langsung ketemu jawaban. Iya. Hasilnya sama-sama yang di guru. Sama. Nilainya benar apa salah? Salah. Salahnya kenapa? Nah, makanya itu jangan tergantung sama AI. Boleh menjadi pedoman kalian sebagai gambaran. Oh, gimana sih cara kerjanya? Nah, kalau kalian seperti itu, berarti prompt atau perintahnya kurang lengkap. Kalian mungkin hanya memerintahkan tolong jawab pertanyaan ini. Kan itu singkat banget, nggak ada batasan, ya kan? Kalian harus tambahin batasan menggunakan rumus yang lebih detail, step by stepnya. Jangan sampai ada yang terlewat. Biasanya ChatGPT itu udah kepinteran, ya kan? Pintar kepinteran. Jadi langkah yang simpel itu dilewati. Kayak contohnya perkalian, penjumlahan, pengurangan. Yang harusnya dikerjakan apanya dulu? Perkalian kan? Tapi ternyata sama ChatGPT dilewati, langsung ketemu hasilnya. Nah itu yang membuat kalian salah di jawaban soal matematika. Begitupun pelajaran yang lain. Promptnya harus lengkap ketika menggunakan ChatGPT. Gitu ya. Jangan copy paste. Pak Guru, guru informatika, kalau kalian ngumpulin tugasnya Pak Guru, laporan kok pakai ChatGPT, langsung Pak Guru coret, remedial, mengerjakan ulang dengan soal yang berbeda. Setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak, Pak? Setuju, Pak. Oke, kamu diam sendiri tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir dari Pak Guru untuk kalian. Di sini ada penutup, tapi kepotong, ya. Pak Guru bacakan. AI bukan untuk menggantikan peran manusia. Ingat-ingat itu. AI bukan untuk menggantikan peran manusia, tapi untuk memberdayakan kita agar lebih cermat dan efisien dalam mengolah data. Oke, setuju nggak? Setuju. Aplaus buat kalian. Ya, sampai sini udah selesai semua karena tidak ada pertanyaan. Kalau bertanya ya besok aja ya. Pak Guru capek juga. Karena waktunya udah hampir habis, jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk refleksinya disetujui ya. Oke, tugasnya sudah Pak Guru sertakan di barcode tadi. Semuanya lengkap dari tutorial, kemudian langkah-langkah kerjanya, kemudian tugas LKPD-nya ada di situ. Kalian kerjakan untuk pertemuan minggu depan dan dibahas bareng-bareng. Kemudian pengerjaannya nanti secara berkelompok. Satu kelompok terbagi menjadi 4 siswa. Pak, kelompoknya bagi sendiri atau dibagikan? Sudah ada di webnya Pak Guru, sudah ada data file kelompok kalian masing-masing. Jadi jangan sampai kalian salah kelompok, paham ya? Paham. Ada pertanyaan tidak untuk tugas minggu depan?
Kalau belum, Pak Guru rasa cukup. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Silakan Mbak Bibi yang pimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih kembali Pak Guru akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.